Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia bersama saya Ali Zainal. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini banyak keberkahan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini, Ali ingin menginformasikan bahwa Cahaya Hati Indonesia mengikuti protokol yang ada. Dari mulai masuk ke dalam studio, sudah dipastikan semua jamaah dan yang masuk ke dalam studio itu menggunakan sanitizer, menggunakan masker, menggunakan face shield. Dan pada kesempatan kali ini hadir jamaah di studio, mereka sudah melalui swipe antigen. Dan tidak boleh ada yang masuk ke dalam studio kecuali yang berkepentingan, sehingga physical distancing kita sangat amat terjaga. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, termasuk pemirsa di rumah. Dan baik, Masya Allah kita punya 3 tema yang sangat luar biasa. Yang pertama yaitu pilih nama baik untuk anak. Ya Masya Allah ya. Dan yang kedua pengemis zaman now. Waduh. Nah yang ketiga, nabrak kucing bisa bikin sial kah? Ya Masya Allah ya. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, Ali ingin sapa dulu yang ada di studio ya. Assalamualaikum. Aduh, lemes bener ini. Dari majelis taklim mana? Depok. Daerah Depok. Semangat ya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Al-Ustadz Abdurrahman Jailani, Ustadz Nur Fadilah, dan seperti biasa nanti akan ngaji bersama Ustadz Syam. Kita masuk ke dalam tema kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih nama baik untuk anak bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Ali. Allah keren banget ini. Alhamdulillah. Jadi pengen pakai sorban. Iya. Guru, ini milih nama buat anak ini nggak boleh sembarangan. Betul. Ada yang bilang nama itu menjadi sebuah doa. Bener banget. Bayangin kalau misalnya dipanggil anaknya yang jelek gitu misalnya kan, jadi jelek. Nah nanti ada 2 nih guru. Ada juga orang yang sudah punya nama dikasih baik-baik akhirnya dapat julukan. Iya bener, lakop kalau. Mohon ilmunya nih guru, kira-kira gimana akhlaknya kita memberi nama kepada anak dan jangan sampai kita mengubah nama tersebut menjadi nama julukan yang buruk. Silakan guru. Baik, insya Allah. Syukran Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang ada di studio, yang mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana yang sama kita tahu bahwa memang Islam itu mengajarkan kepada kita selaku orang tua untuk memberikan nama terhadap anaknya. Nama yang tentu mempunyai makna dan mempunyai arti yang baik. Karena sebagaimana yang tadi Bang Ali sampaikan, bahwa nama tersebut juga merupakan sebuah doa. Doa yang diharapkan oleh kedua orang tua untuk menjadi anak yang sesuai dengan doa tersebut. Kenapa sedemikian rupa? Selain memang ini merupakan juga penekanan terhadap kedua orang tua dalam memberikan nama yang baik, perlu diketahui ibu-ibu, ini juga merupakan haknya anak. Jadi hak anak itu diberikan nama, Bu. Cuman nama yang betul-betul sekali lagi saya sampaikan baik, indah,
dan ada tujuan pengharapan yang benar sesuai apa yang memang diarahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya apa saja yang mesti sama kita perhatikan selaku orang tua? Yang pertama itu memperhatikan waktu untuk memberikan anak. Maksudnya memperhatikan waktu bagaimana nih? Apa hitung hari dulu gitu kan. Seperti kebanyakan gitu kan. Walaupun memang hal tersebut menjadi sebuah perdebatan di dalam Islam. Tetapi yang saya maksud bukan persoalan itu. Tapi yang dimaksud adalah ibu-ibu sekalian. Kalau kita memberikan nama anak itu segera setelah melahirkan. Makanya kalau bisa Bu. Kalau misalkan kita nih udah punya calon bayi, dipersiapin anaknya. Baik dengan kita kemudian mencari sendiri atau dengan guru-guru yang kita percaya. Sehingga setelah kita melahirkan atau anak tersebut telah dilahirkan, sudah ada nama anak. Kalaupun misalkan belum ada 3 hari. Kalaupun belum ada 7 hari. Makanya banyak di antara kita yang memberikan anak namanya tasmiyah, tasyakuran. Betul ya Bu ya? Assalamualaikum. Masih sehat ya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya kalau kita sering pakai akikoh. Jadi anak-anak diakikohkan pada hari yang ke-7. Ya. Kenapa? Karena memang itu dianjurkan di dalam kita punya agama. Sehingga di saat itu sekaligus pemberian nama. Nah kalau bisa jangan lupa nih Bu, bukan sekedar nama doang yang kita kasih. Tapi kalau bisa datang ke orang-orang soleh Bang Ali. Datang ke orang soleh terus ditahnik Bu. Ditahnik tuh artinya dikasih korma sama dibacain sama guru kita. Dikasih tuh. Nah kalau dari kalangan kita tuh habaib tuh masih kental banget yang kayak begitu tuh Bang Ali tuh ya. Sehingga nih anak diharapkan dapat keberkahan. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat lewat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan udah punya anak dibawa nih ke Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian diberikan kurma. Itu namanya diapain Bu? Assalamualaikum. Tuh kan bener kata Bang Ali ngantuk nih dia nih. Apa namanya Bu? Tahnik. Assalamualaikum. Apa namanya? Tahnik. Alhamdulillah. Titanic katanya. Bukan Titanic film. Iyalah. Ditahnik Bu. Ditahnik. Ya Masya Allah. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Lalu kemudian yang kedua. Yakni memberikan nama yang baik kepada anak seperti di awal tadi. Nama tuh kasih yang cakep-cakep. Yang ngandung doa. Iya. Aneh kagak ngerti juga nih orang tua dulu nih. Aneh kalau lagi tahlilan disuruh mimpin, kadang-kadang kan baca doa tuh. Nama orang tua kita dulu macem-macem Bang Ali. Ya, walaupun buruk kagak cuman bikin kita ketawa. Al-Fatihah ila ruh kebon bin daun. Kebon bin daun. Iya benar. Pengki ada segala macam. Orang tua kita dulu tuh. Ya, walaupun kayaknya buruk banget sih kagak tapi kurang tepat gitu loh. Kasih nama yang terbaik, kasih nama yang penuh dengan harapan dan doa. Nah apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita punya Nabi besar Muhammad SAW dalam agama kita. Yaitu nama-nama yang merupakan sifat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Asmaul Husna. Tapi jangan pakai sifat-sifat yang memang punya hak Allah pribadi. Seperti misalkan Rahman. Udah situ satu doang gak boleh tuh. Karena Rahman itu yang maha pengasih gitu ya. Razak atau Razik yang memberikan rezeki, maha pemberi rezeki nggak boleh. Tapi kalau pakai Abdun, nah boleh tuh. Dimudhof ilehkan gitu lah. Kayak saya namanya Abdurrahman. Hamba yang pengasih. Jadi hambanya dari Allah. Hambanya Allah maksudnya gitu. Abdullah boleh. Jangan namain anak siapa namanya? Allah. Allah. Serem bener. Mesti ada. Abdullah hamba Allah. Nah itu. Lalu kemudian juga nama daripada nama nabi-nabi.
Gitu. Makanya orang-orang saleh itu menamakan anaknya seperti itu. Gitu ya. Mereka annahum kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim wasalihin. Gitu. Jadi mereka menamakan anak-anak mereka itu dengan nama para nabi dan juga orang-orang saleh. Nah kadang-kadang Bang Ali nih, para pemirsa, terus kemudian ibu-ibu, kita ini udah punya pergeseran. Orang-orang Islam ini kadangkala pengen keren kelihatannya gitu. Iya kan? Iya. Pengen keren, pengen kelihatan high class. Kayaknya ada malu gitu namain anak-anaknya dengan nama-nama itu. Nah, bener. Gitu. Ketinggalan zaman kan. Bener, kayaknya kesannya ketinggalan zaman. Bukannya nggak boleh. Tapi emang nggak ada nama-nama yang keren umpamanya dari sisi Islam. Kan contoh. Kalau umpama nama Abdul Gopur umpamanya ya. Gopur kan kelihatannya udah lewat banget ya. Jadul. Udah jadul. Padahal keren artinya. Iya, Muhammad Al-Ghifari. Oh. Keren tuh. Jadi nuansa Islamnya dapet, kerennya juga masih ada. Jangan kemudian pada akhirnya mau keren, mau cakep, tapi nilai-nilai Islami yang dianjurkan oleh kita punya agama dihilangkan. Nah ini menjadi persoalan di tengah-tengah kita sebagai umat Islam di akhir zaman ini. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada akhirnya orang-orang Islam ketika kita melihat tidak sama sekali bangga akan identitasnya. Nah yang lucu bapaknya, ibunya kayak tadi Bang Ali bilang nih. Udah kasih nama cakep sesuai Islam. Gitu. Dikasihlah lakop. Bukan kagak ada lakop di dalam Islam para pemirsa. Lakop itu nama pengganti gitu ya. Tapi lakop tersebut mampu menjadi sebuah doa yang juga mempunyai makna yang baik. Atau tidak kelihatan buruk. Kayak contoh lakop dalam Islam. Ya kan? Sayyidina Abu Bakar itu kan lakop. As-Siddiq. Dan seterusnya. Kan gitu ya. Nah sekarang kalau kita nama udah cakep Muhammad. Dipanggil Mat Keling. Nah itu dia tuh. Iya benar. Kan? Ada lagi Mat Oncom ya. Iya. Namanya udah bagus. Muhammad kurang apa ini nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal. Disingkat belakangnya jelek bener. Iya. Nggak boleh begitu. Kayak kalau aneh dulu guru juga. Namanya kan Ali, keren. Gara-gara naik motor mulu, motor kopling dibilang Ali kopling. Itu kadang-kadang kebiasaan dari jamaah juga begitu. Gitu kan. Mana Ali kopling. Karena nama Ali itu banyak memang ya kan. Nama-nama pasaran sehingga diberikan lakop-lakop. Tapi yang enak, nama-nama yang enak didengar juga. Jadi mendukung keistimewaan namanya ya. Betul sekali. Nah itu yang mesti diperhatikan oleh kita. Jadi tidak juga menggunakan lakop yang kurang baik. Serta yang harus diperhatikan tidak boleh menggunakan nama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak contoh misalkan ada nama Malakul Amlak. Raja di raja. Itu nggak boleh karena seakan-akan menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Nama anak ente siapa? Wah nama anak aneh sih dari Al-Quran Ustadz. Terus siapa? Naru Jahannam. Ya. Api neraka loh. Api neraka Jahannam. Dari Quran sih dari Quran. Cuman lihat artinya, lihat maknanya. Karena di dalam arti dan makna tersebut ada doa dan pengharapan. Sehingga orang tua betul-betul memperhatikan ya. Walaupun ada orang mengatakan kan begini orang. Apalah artinya sebuah nama. Sebetulnya kalimat itu dibilang tepat juga enggak, dibilang kagak tepat, oke. Tapi dalam Islam enggak seperti itu. Islam betul-betul memperhatikan dari persoalan yang mungkin menurut kita sederhana sampai persoalan yang amat sangat penting menurut kita juga sebagai manusia. Sudah diatur di dalam Islam, oleh karenanya Islam itu dikatakan adalah agama yang syamil, kamil. Agama yang menyeluruh gitu kan, kamil, sempurna. Jadi kalau mau dicari apa aja ada di dalam ajaran agama Islam. Alhamdulillahi rabbil
alamin. Nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, Bang. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi ada dua nama yang paling disukai sama Allah. Salah satunya nama saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi ada Abdullah wa Abdurrahman. Jadi Abdullah sama Abdurrahman. Makanya para sahabat juga namanya banyak Abdurrahman. Para habaib ya kan, guru-guru kita banyak ya, termasuk Habib Abdurrahman Segaf umpamanya, yaitu daripada orang tua almarhum Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Dan seterusnya menggunakan nama Muhammad, nama nabinya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita lakukan, para pemirsa sekalian, bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, yang pada akhirnya bermanfaat untuk kita baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gitu Bang Ali. Iya, jadi memang penting banget nanya sama yang paham ya guru ya. Bener. Jangan tiba-tiba kasih nama anak laknatullah. Laknatullah alaih. Wah, berapa urusannya. Baik, Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang pengemis zaman now. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله